Sosok ini digadang-gadang sebagai makhluk paling sempurna dari spesiesnya. Tubuhnya berwarna emas dengan kulit yang keras dan sangat mampu untuk melesat di ruang hampa udara dengan bebas. Memiliki penampilan yang elok, sepertinya tidak belok dan tidak suka merokok. Siapa lagi kalau bukan Adam Warlock. Selamat datang di channel Marvel Indo, dan berikut adalah penjelasan asal-usul serta sepak terjang dari karakter bernama Adam Warlock. Mengisahkan sosok kuat yang dipaksa untuk menetas keluar dari dalam kepompongnya bahkan sebelum waktunya. Akankah karakter ini memahami apa yang sebenarnya terjadi? Apakah dia tahu bahwa selama ini hanya dimanfaatkan dan berada di kubu yang salah? Nah, jika kalian masih belum begitu mengenal karakter satu ini, video kali ini mungkin bisa menjadi solusi. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam video pembahasannya, buat kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Adam Warlock adalah senjata pamungkas yang berasal dari spesies Sovereign. Dia diciptakan oleh ibunya untuk membunuh para Guardians of the Galaxy. Sosok ini dilahirkan secara prematur karena dipaksa untuk bangun sebelum waktunya. Ini karena High Evolutionary yang menugaskannya untuk menangkap Rocket Raccoon, meskipun tindakan itu gagal karena para Guardians yang bersatu untuk melindungi anggota timnya. Adam Warlock kemudian bergabung dengan ibunya dalam misi untuk menculik Rocket Raccoon, karena jika tidak, spesies Sovereign akan dibantai, dan High Evolutionary juga mengancam untuk menghancurkan satu planet lengkap dengan isinya. Pada akhirnya, High Evolutionary murka dan menghancurkan planet tersebut, menyebabkan Adam kehilangan ibunya. Dalam kondisi bingung, Adam Warlock kembali menyerang para Guardians yang sedang berada di dalam markas High Evolutionary. Tapi usahanya gagal dan malah diselamatkan oleh salah satu anggota dari tim Guardians. Sebagai bentuk penembusan dosa, Adam Warlock kemudian menyelamatkan Star-Lord yang terdampar di luar angkasa, hingga pada akhirnya dia bergabung dengan tim Guardians of the Galaxy yang baru dengan Rocket sebagai pemimpinnya. Penasaran dengan asal-usul dari Adam Warlock? Berikut adalah kisah selengkapnya. Terciptanya Adam Warlock didasari oleh kemarahan dari seorang wanita berkulit emas yang dikenal bernama Aisha. Dia adalah penguasa tinggi dari masyarakat Sovereign, salah satu ras yang diciptakan oleh High Evolutionary. High Evolutionary sendiri adalah sosok penjahat super yang sangat terobsesi dengan penciptaan makhluk hidup, juga evolusi. Pada suatu ketika, Aisha mempekerjakan para Guardians of the Galaxy untuk melindungi Baterai Enulux dari monster bertentakel yang dikenal dengan Iblis. Enulux sendiri termasuk salah satu sumber energi terkuat yang ada di alam semesta, dan menjadi sumber tenaga yang menopang keberlangsungan hidup di planet Sovereign. Jadi sangat disayangkan jika sampai baterai tersebut dilahap habis oleh monster Iblis. Karena menjadi salah satu sumber energi terkuat di alam semesta, maka baterai ini memiliki harga yang mahal tentunya. Ini membuat Rocket tergiur untuk mencuri beberapa buah dengan harapan untuk dijual kembali. Inilah yang membuat Aisha marah dan kecewa karena dia merasa sudah ditipu, membuatnya mengirim armada Omnicraft untuk membunuh para Guardians. Singkat cerita, para Guardians berhasil melarikan diri dari kerajaan pasukan Sovereign, membuat Aisha menyewa Yondu Udonta dan para Ravagers untuk menyelesaikan tugas tersebut. Namun Yondu malah mengkhianatinya, membuat Aisha gagal untuk kedua kalinya. Tidak lama setelah itu, salah satu anggota Ravagers yang bernama Tesserface kemudian membocorkan lokasi dari para Guardians. Pasukan Aisha kembali dikirim, namun mereka tidak berhasil menangkap Star-Lord dan kawan-kawan. Kegagalan ini membuat Aisha ketakutan karena Dewan Sovereign pasti akan menghukumnya setelah dia gagal dalam menangkap para Guardians of the Galaxy. Lebih parahnya, bahkan seluruh armada Omnicraft sampai hancur akibat tindakannya itu. Namun Aisha tetap optimis untuk membalaskan dendam kepada para Guardians. Menggunakan mesin bernama Bird Pods, semacam tabung kelahiran atau bisa juga disebut sebagai kepompong kosmik, Aisha mulai menciptakan makhluk yang dirasa mampu mengalahkan para Guardians. Saat menunjukkan kepompong itu kepada bawahannya, Aisha memutuskan untuk menamai ciptaannya ini sebagai Adam. I think I should call him Adam.
Singkat cerita, ketika Adam masih berada di dalam kepompong dan masih dalam proses penciptaan, High Evolutionary menemukan fakta bahwa salah satu makhluk hidup ciptaannya yang bernama Rocket masih hidup dan dia tertarik untuk mendapatkannya. Disinilah Adam dipekerjakan. High Evolutionary mendatangi Aisha dan memaksanya untuk membuka kepompong kosmik lebih cepat daripada siklus yang sudah ditentukan. Ini dilakukan sebagai cara untuk membantunya mendapatkan roket, karena dengan kejeniusan dari makhluk itu, High Evolutionary percaya bahwa dia bisa melakukan penelitian yang lebih menakjubkan jika berkesempatan untuk membedah dan meneliti isi kepalanya. Sontak, Aisha menolak perintah tersebut karena Adam belum sepenuhnya sempurna. Namun karena desakan dari sang High Evolutionary, Aisha terpaksa membuka kepompong tersebut dan Adam Warlock kemudian terlahir ke dunia. Tanpa basa-basi, High Evolutionary langsung memberi Adam sebuah misi penting untuk menculik Rocket Raccoon dari para Guardians. Jika permintaan ini tidak dituruti, maka dia mengancam akan menghancurkan seluruh peradaban Sovereign, termasuk dengan planet yang mereka tinggali. Tidak butuh waktu yang lama, Adam melaksanakan misi pertamanya. Dia terbang melintasi angkasa dan menuju ke Nowhere, lokasi di mana Rocket dan para Guardians berada. Dia melihat Rocket yang sedang berada di dekat jendela, dan dalam hitungan detik, dia langsung melesat untuk menabraknya. Para Guardians yang lain masih belum menyadari hal ini. Sementara dengan kecepatan yang tinggi, Adam mendorong Rocket bahkan sampai menembus sejumlah tembok ruangan, saking kuatnya serangan itu. Rocket kemudian jatuh di luar ruangan Star-Lord, bertepatan dengan kondisinya yang sedang mabuk berat, karena dia masih menyesali perpisahannya dengan Gamora. Adam kemudian menangkap Rocket, namun makhluk pendek itu berhasil melepaskan diri. Pada saat yang sama, Nebula sudah bersiap dengan memakai jetpack dilengkapi dengan meriam cybernetik yang ada di lengannya. Di sini Nebula sempat memberikan tembakan peringatan, namun dibalas dengan mengerikan oleh Adam. Nebula dihajar habis-habisan sampai tubuhnya penyok akibat serangkaian serangan fatal yang diarahkan kepadanya. Sekarang giliran Groot yang beraksi untuk mengalahkan penyusup itu. Adam melawan dengan terbang sembari menabrakkan diri tiap kali melintasi bangunan. Dengan kecepatan dan kekuatan seperti itu, ternyata sukses menghancurkan tubuh Groot, bahkan sampai menyisakan kepalanya saja. Cracklin tidak tinggal diam. Dengan panah Yaka yang diwarisi dari Yondu, dia berusaha menikam Adam, tapi serangan itu ternyata sia-sia. Adam yang marah kemudian menembak Rocket dan mematahkan lengan Mantis, sampai akhirnya Star-Lord dan Drax datang untuk membantu. Ketika Drax berusaha mengalahkannya, Rocket terlihat kesakitan setelah menerima tembakan yang cukup fatal. Siapa sangka Adam sangat kuat, membuat Drax kewalahan hingga dia menjadi sasaran kemarahan. Beruntung Nebula datang, dia menancapkan pedang membara tepat di dadanya dan membuatnya jatuh tersungkur ke tanah. Pada saat yang sama, para Guardians disibukkan untuk memberikan pertolongan pertama kepada Rocket berkat serangan fatal yang tepat mengenai dadanya. Momen ini dimanfaatkan oleh Adam untuk melarikan diri. Dia terbang menjauh dari Nowhere dan masih bisa bertahan meskipun dadanya ditikam dengan pedang panas. Setelah gagal dengan misi penculikannya, Adam kembali menuju ke Arreth Laboratories. Tempat ini adalah markas utama milik High Evolutionary yang berlokasi di planet Counter-Earth. Sebagai seorang ibu, Aisha terlihat sangat bersedih karena cedera parah yang diderita oleh anaknya. Dia menggunakan salah satu medpack untuk menyembuhkan luka tusukan dari serangan Nebula. Pada saat yang sama, High Evolutionary dan penasehatnya datang untuk melihat kinerja dari orang suruhannya. Pria itu memarahi Aisha atas kegagalannya, sementara Aisha melawan karena High Evolutionary dianggap meremehkan kekuatan para Guardians. Namun, pria itu tetap keras kepala dan tidak mau disalahkan. Dia menghina Adam, sosok yang ternyata lemah, padahal sudah dianggap sebagai ras paling sempurna dari spesies The Sovereign. Aisha masih tidak diam, dia membela anaknya dengan mengatakan bahwa Adam dipaksa keluar bahkan sebelum waktunya. Perdebatan ini kemudian berakhir dengan High Evolutionary yang menyiksa Adam atas kegagalannya. Dia marah kepada Aisha karena selama ini wanita itu mengetahui bahwa Rocket masih hidup, namun tidak pernah sekalipun melaporkan penemuan ini kepadanya. Aisha yang ketakutan kemudian memohon agar diberikan kesempatan kedua dan berjanji akan menangkap Rocket untuk penciptanya. High Evolutionary tentu setuju dengan tawaran ini, namun jika Aisha gagal, maka dia akan membunuhnya dan menghancurkan seluruh peradaban dari Sovereign. Singkat cerita, para Guardians menyusup ke dalam Orgo Corp untuk membantu menyelamatkan Rocket. Lokasi ini adalah perusahaan bioteknologi ilegal, tempat di mana berkas penelitian dari binatang hasil eksperimen High Evolutionary disimpan. Para Guardians membutuhkan berkas dari Rocket guna menghentikan sistem bunuh diri yang ditanamkan pada tubuh rakun itu. Setelah sukses mendapatkan apa yang mereka inginkan, Guardians berhasil melarikan diri.
Namun ada satu petugas keamanan bernama Karja yang menemukan salah satu anggota Ravagers bernama Fitzgibbon yang sedang membajak beberapa kapal suplai dari perusahaan ini. Adam dan Aisyah kemudian sampai di Orgo Corp, mereka diminta untuk menginterogasinya. Ketika Fitz menolak memberikan jawaban, Adam diminta untuk sedikit memberikan ancaman guna menakut-nakuti pria itu. Sayangnya, Adam malah salah mengartikan maksud dari ibunya dan malah menggunakan sinar laser untuk membunuh Fitzgibbon. Aisyah yang marah kemudian membentak Adam karena sudah menjadi anak yang bodoh dan tidak bisa berpikir matang. Adam mencoba membela diri, namun ibunya semakin marah karena dengan kematian pria itu, mereka tidak bisa lagi mendapatkan informasi untuk mengetahui lokasi para Guardians. Lebih bodohnya, Adam malah menyarankan agar mereka menginterogasi makhluk bernama Blurb, tapi Aisyah menjawab bahwa Blurb adalah seekor binatang dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Di sini Adam terlihat merasa tidak nyaman setelah menyaksikan Blurb yang bersedih atas kematian majikannya, membuat dia perlahan mulai mengerti bagaimana cara kerja rasa simpati dari makhluk hidup. Pada saat yang bersamaan, Gamora menghubungi Fitz melalui komunikatornya, di mana tanpa sepengetahuannya, ternyata Aisyah yang mengangkat panggilan tersebut. Dan dari percakapan ini, akhirnya Aisyah mengetahui di mana lokasi para Guardians berkat Gamora yang meminta agar dijemput oleh sejumlah kru Ravagers. Dengan titik koordinat yang sudah dikirimkan, Aisyah bersiap menemui para Guardians, namun sebelum mereka pergi, Adam terlihat merasa bersalah setelah membunuh pemilik Blurb, membuatnya harus merawat binatang itu sebagai sebuah bentuk tanggung jawab. Setelah mendapatkan informasi, Aisyah dan Adam mengikuti para Guardians sampai ke planet Counter-Earth. Adam kemudian menghadang Warpig yang menyusup ke dalam pesawat Bowie. Secara tidak langsung, Adam berhasil menyelamatkan varian Gamora dari kematian berkat melawan monster mengerikan itu. Meskipun Warpig dan Adam berada di kubu yang sama, namun Adam harus menyerahkan roket kepada High Evolutionary guna menyelamatkan spesies Sovereign yang akan dibinasakan, membuatnya harus membunuh Warpig karena makhluk itu menolak untuk bekerja sama. Momen ini ternyata dimanfaatkan oleh Gamora untuk pergi bersama dengan roket. Sementara itu, kejadian mengerikan terlihat di luar pesawat. Laboratorium Oret mulai terbang dan bersiap untuk berpindah. Sementara High Evolutionary mulai meledakkan planet Counter-Earth setelah merasa bahwa masyarakat yang tinggal di sana adalah spesies gagal dan dia ingin memulai membangun peradaban dari awal. Mulai dari sini, Adam menyadari tindakan genosida alias pembunuhan massal yang tidak masuk akal. Teringat dengan ibunya yang masih berada di planet ini, Adam terbang untuk mulai mencari Aisyah dengan kondisi sangat panik. Akhirnya, dia menemukan Aisyah yang masih berada di dalam pesawat, namun sayangnya, dengan begitu banyak ledakan yang terjadi di sekitar, Adam tidak bisa menyelamatkan ibunya yang terkena ledakan berbahaya tersebut. Beruntungnya, Adam masih selamat dari ledakan itu, tetapi bencana itu membuatnya sangat kelelahan dan terluka. Dalam kondisi bingung, Adam kembali menuju ke pesawat Bowie sehingga dia bisa membawa roket untuk diserahkan kepada High Evolutionary. Ketika sampai, Adam kemudian pingsan bertepatan saat bertemu dengan Gamora. Sementara Adam tidak sadarkan diri, Gamora mengamankannya dengan memberikan rantai besi di sekujur tubuhnya, lalu meninggalkannya untuk membantu Guardians yang lain dalam pertempuran. Sampai ketika Adam sadar, dia memusatkan kekuatannya untuk melepaskan diri dari pengekang tubuhnya, sehingga dia bisa kembali melawan para Guardians. Saat pecah perang antara penduduk Nowhere melawan pasukan Arid Laboratories, Adam melesat ke dalam pesawat Star-Lord untuk membunuhnya. Marah atas kematian Aisyah dan kegagalan misinya, Adam bangkit dan bersiap untuk menyerang Gamora. Tapi Gamora menangkap Blurb dan menjadikannya sebagai sandera. Momen ini dimanfaatkan untuk melarikan diri, sementara Adam terjebak di dalam pesawat dalam mode penghancuran otomatis. Singkat cerita, Arid Laboratories mulai mengalami kerusakan berat, baik dari dalam maupun luar, setelah terkena meriam raksasa dari Nowhere. Sementara para Guardians memindahkan tahanan High Evolutionary menuju ke tempat yang lebih aman. Di luar dugaan, Adam masih selamat dan bisa bertahan dari ledakan pesawat. Saat ingin melawan Groot, Adam kehabisan tenaga membuatnya jatuh pingsan. Groot yang semula ragu untuk menyelamatkannya, kemudian memutuskan untuk membawa pria emas itu karena tidak tega meninggalkannya di dalam pesawat yang segera meledak. Pertolongan yang diberikan oleh Groot membuat Adam terkejut karena seperti yang kita tahu, Adam sudah berulang kali berniat untuk membunuh para Guardians. Sebagai tanggapan, Groot menjawab dengan mengatakan I am Groot, di mana setelah diartikan oleh Drax, kalimat itu berarti setiap orang berhak untuk mendapatkan kesempatan kedua. Saat berada di Nowhere, Adam terinspirasi oleh kata-kata Groot dan tindakan kepahlawanan dari para Guardians yang menyelamatkan Star Children, juga semua hewan dari bumi yang semula akan dijadikan sebagai subjek eksperimen.
Saat laboratorium itu meledak, Star-Lord menjatuhkan Zune-nya, dan ketika dia berniat untuk mengambilnya, dia malah terjebak di ruang hampa udara, membuatnya sekarat setelah terpapar lingkungan luar angkasa. Disinilah Adam membuktikan sifat baiknya, dia menyelamatkan Star-Lord yang nyaris tewas akibat terjebak di ruang tanpa udara. Dan dari sini dia mulai menyadari bahwa membantu orang lain adalah jalan terbaik yang bisa dipilihnya. Sekaligus, ini adalah bentuk dari kesempatan kedua yang diberikan oleh para Guardians kepadanya. Pada akhirnya, berkat keputusan hebatnya, Adam berhasil menyatukan para Guardians dengan menyelamatkan pemimpin mereka. Tim tersebut kemudian berpelukan dengan Adam yang ikut bergabung, menandai awal mula kedekatannya dengan para Guardians. Kemudian, sampai ketika sejumlah anggota inti berpisah, Adam bergabung dengan Guardians yang baru di bawah kepemimpinan Rocket. Adam dan para Guardians dipekerjakan untuk melindungi warga kota Krylorian dari serbuan makhluk buas. Sambil menunggu penyerbuan, mereka mendiskusikan artis musik favoritnya, hingga Rocket memutar musik khas para Guardians menandakan penyerbuan sudah dimulai. Dan itulah alur lengkap asal-usul serta sepak terjang dari Adam Warlock di semesta MCU. Menurut kalian, apakah karakter ini layak untuk mendapatkan film atau serial kelanjutannya? Jika benar demikian, silakan tunjukkan pendapat kalian dengan menuliskannya di kolom komentar. Demikian video kita kali ini, silakan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum. Marvel in the Out, sampai jumpa di video lainnya.